selalu menggendong anaknya sepanjang hari berjalan. Karena kami kasihan, kami hendak mendampingi, memberikan tempat tinggal, tetapi ibu tersebut menolaknya. Memang mengalami gangguan jiwa, sehingga apa yang dikatakan itu ngelantur. Harus perlu pendekatan dan ketegasan, kasihan hidupnya di jalan. Pak, itu tadi kan saya udah nyamperin 2 kali. Ya. Itu ya. Dan intinya itu dia tuh pengennya ke Amerika. Ya. Nah, terus kita nolong, maksudnya Pak Yohanes ini kan punya yayasan. Ya. Daripada dia kemana-mana, maksudnya tamu yayasan, nanti urusan apa kita bantu. Menurut Bapak yang sering lewat sini itu gimana, Pak? Tidak mau, ngomongnya bukan pengemis, karena dia itu mindsetnya di sini itu dia pernah dikecewakan orang, gitu. Jadi dia itu no problem, nggak mau. Siapapun orang yang dekat apapun tidak mau. Bahkan PKL sini membantu, memberikan makanan, sama memberikan uang. Katanya saya bukan pengemis, saya bukan gelandangan, saya ini orang waras. Bilang begitu, Pak. Ya kemarin sama waktu dari sana, dia jalan ke sana. Demikianlah kesaksian warga di pasar yang sering melihat ibu-ibu tadi berjalan. Tentu mereka kasihan melihat ibu tadi berjalan sudah berbulan-bulan. 1 minggu sekali, 2 kali lewat tempat ini. Dari Kesatrian sampai ke Krian, jalan kaki. Banyak orang yang memperhatikan, mengasihi, memberikan makan, tetapi tetap beliau, ibunya tidak mau menerima makanan atau uang dari masyarakat sekitar yang dia lewati. Karena dia beranggapan dirinya sehat, waras, dan tidak sakit, dan tidak layak untuk dikasihani. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, selamat siang Pak Yu. Wah, pagi ini ada sesuatu yang menggairahkan. Ya. Kebetulan kita ketemu dengan ibu yang Misterius. sering menggendong anaknya dari arah Kesatrian sampai arah Krian. Ya. Ini menjadi catatan buat kami ya. Ketika kita melihat ibu tadi timbul, kita bersimpati, berbelas kasihan, ingin kita melayani dengan mendampinginya atau memberikan tempat tinggal. Ya. Tadi kami sempat ketemu dan saya terus terang ketika dia marah saya mundur. Pak Tijan mengikuti bagaimana Pak? Ya, jadi Kelanjutannya, Pak. tentu pembicaraan kami lanjutkan. Kami tahu bahwa mereka nadanya tinggi karena sudah kenal dengan saya waktu pertama kali lah. Kedua ini memang dia sempat menyebutkan bahwa saya ini bukan orang yang kekurangan. Nah, kenapa Bapak selalu menemui saya pada yang di luar itu, yang seperti saya itu banyak. Tetapi saya ini tidak kekurangan apa-apa. Jadi saya itu nggak perlu bantuan, nggak perlu segala macam. Hanya saya butuhnya orang musisi yang bisa mengaransemen lagu saya. Saya punya uang, saya berangkat ke Amerika. Aja. Berarti dia menganggap dirinya tidak kekurangan materi. Tidak kekurangan materi. Cuma ingin pergi ke Amerika. Jadi inginnya pergi Amerika. Nah, itu juga tadi sempat beberapa teman itu memberikan makanan itu anaknya marah-marah. Nah, tadi juga ada keterangan bahwa diberi apapun tidak mau dan sebagainya. Dia menganggap bahwa saya ini tidak menderita. Saya ini sudah seperti ini sudah saya jalankan saya dengan senang, Sukacita. dengan sukacita. Cuman saya tinggal nyari musisi ya gitu. Nah, kalau memang Bapak mau menolong saya sederhana, belikan tiket saya ke Amerika. Nah, itu nadanya seperti itu. Terus akhirnya saya masih ajak ngomong karena sudah mereka nada tinggi, terus sudah Pak, saya kan pernah ketemu sama Bapak. Iya. Saya tak juga jalan melanjutkan perjalanan, akhirnya saya tinggal. Tapi dari jauh saya mengamati. Dia berbalik arah. Terus saya amati. Pada suatu saat di dekat gang mereka berhenti. Tapi anak yang laki-laki itu sudah dekat digendong. Nah, Bisa jalan berarti. bisa Pak, jalan, sudah nggak digendong, bisa jalan. Tapi begitu di gang itu saya udah nggak ngeliat, karena kalau dia lihat saya pasti dia nanti akan kabur lagi. Begitu dia kira-kira beberapa menit kemudian saya ikutin, saya masuk gang. Nah, gang itu ternyata tembusnya dari Jalan Kesatrian itu tembusnya sampai di makam Buduran. Makam belum Makam Kristen. Buduran, makam Kristen.
Nah setelah itu saya belok kiri, saya tanya, ada salah satu orang itu, oh ibu yang sama anaknya tadi itu naik angkot, jadi ke arah Surabaya, angkotnya ke Surabaya. Tapi menurut keterangannya Pak Luki itu adalah orang yang mengatur lalu lintas di pertigaan Jalan Kesatrian. Iya. Itu biasanya dia itu antara jam 6 atau setengah 6 datang, itu di Museum Puntutan Tular. Pagi. Pagi. Ya. Setelah dari Museum Puntutan Tular, anaknya itu masih bisa jalan. Artinya dia menggunakan angkot. Turunnya di pokoknya arah Empu tahu Tantular. sudah di Empu Tantular. Iya. Anaknya jalan kaki. Setelah jalan kaki digendong itu pas pertigaan Jalan Kesatrian baru ke sana digendong. Ini memang menjadi hal yang aneh. Betul. Memang gini, ibu tadi ya kemungkinan besar ODGJ. Iya. Ya. Tetapi apa gunanya dia jalan sampai ke kirian lalu balik lagi naik angkot lagi? Betul. Itu jadi satu pertanyaan yang besar. Nah ini yang jadi saya menjadi pertanyaan seperti itu. Tetapi tetap Pak Yo, tadi penjelasan Pak Luki yang jaga di Upar itu, kalau dia dari Kesatrian itu dia nyebrang jalan pulang naik angkot. Nah arahnya itu arah Sidoarjo, entah itu ke arah kadang-kadang Bison, entah itu ke Malang, entah itu ke jurusan mana, tapi nggak tahu. Tapi kadang-kadang sore atau kalau dia sudah jalan nggak ada yang tahu, itu dia akan naik angkot. Artinya gini, dia berasal dari suatu tempat kita nggak Betul. tahu, lalu pagi-pagi sudah nyampe di situ. Betul. Dengan menggunakan angkot ya Pak Ya, ya. ya. Lalu terus mereka jalan sampai di Krian. Ya. Balik lagi sore. Balik lagi sore atau malam. Nah. Dia nyebrang, Iya. naik angkot yang ke arah Sidoarjo. Kadang-kadang naik Bison. Iya, pertanyaannya Heeh. dikasih makanan tidak mau, Ya. dikasih minum tidak mau. Ngapain? Lah ini. Itu dari Buduran turun dari angkot ke Krian jalan kaki dan sore balik lagi ke Buduran. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita Pak. Memang kita ini bukan ahli-ahli soal itu, tapi paling tidak ini informasi ini tetap kami sampaikan kepada yang berwenang. Karena ya satu bahwa ya dia tetap kasihan terhadap dia. Iya, itu utama ya. Kasihan terutama kan sesama ya, kasihan sama. Terus kedua, kalau nanti ada yang menangani itu kan tidak salah. Kita hanya menggiring mereka supaya mereka itu bisa tertangani, karena sebagai warga negara kan tetap ditangani. Walaupun itu di depan kita itu nada tinggi dan sebagainya, dan apalagi sudah kenal dengan saya. Tapi saya tetap sabar, saya tetap akan mengikuti sampai semoga Tuhan memberikan jalan, semoga ibu ini tertangani. Siapapun nanti yang akan menangani ini, sehingga ibu itu menjadi lebih Hidup layak. Iya. ditangani dan tidak membahayakan masyarakat di dalam perjalanan. Karena kita tahu Pak Yo, beberapa bulan yang lalu saya nitipkan orang di sini juga karena diserempet sepeda motor, ada tanggung jawab. Akhirnya kita ajak ke sini ditampung Pak Yo, lalu diambil dari Dinsosnya Jawa Timur. Nah seperti itu loh, itu yang mau saya laksanakan seperti itu. Ya, baik Pak Tijan, terima kasih waktunya dan Pak Tijan sudah cerita. Ya. Ini semua apa ya, bentuk dari bagaimana kita hidup Ya. di dalam bermasyarakat. Ya, marilah kita membagikan apa yang bisa kita bagikan. Betul. Waktu kita, materi pun Betul. ya sebisanya kita bagikan agar orang lain mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka berhak menikmati kehidupan yang membahagiakan buat mereka. Kehidupan yang membahagiakan, lalu kita mendampingi itu suatu pelayanan yang menyenangkan. Ya, betul. Dan ketika kita mau bersukacita, marilah kita bisa membahagiakan orang lain. Ya. Tuhan Justru, memberkati. Betul, Tuhan memberkati Pak. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati Amin, semua amin, proses amin. perjalanan kita. Amin. Terima kasih.